Perjuangan Weni Aryani untuk mendapatkan status ayah dari putrinya masih panjang. Meski putusan Pengadilan Tinggi Banten telah menetapkan pesinetron Rezky Aditya sebagai ayah biologis putrinya, namun suami Citra Kirana ini nampaknya masih mengelak, kukuh tak mau mengakui anak yang diduga hasil hubungan gelapnya di masa lalu. Belakangan Rezky sempat ingin melakukan tes DNA, tapi tiba-tiba rencana itu batal. Kubu Rezky malah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menganulir keputusan Pengadilan Tinggi Banten. Lantas apa saja yang akan dipersiapkan kubu Weni untuk menghadapi kasasi dari kubu Rezky? Dari pihak Rezky mengajukan kasasi dan dari pihak kami, saya dan kuasa hukum sudah memberikan kontra memori. Itu tertanggal kalau saya nggak salah tanggal 29 bulan lalu lah ya. Berarti terhitung dari tanggal 29 itu 3 bulan paling cepat keputusannya, 6 bulan paling lama untuk putusan kasasi. Di perkara ini kan pembuktian itu kan hanya di tes DNA. Ya itu pembuktian yang valid, itulah yang kita minta. Sebenarnya kalau dari awal tes DNA sudah dilakukan selesai, nggak perlu sampai ada pengadilan tinggi, nggak perlu sampai ada kasasi di Mahkamah Agung, nggak perlu. Segala cara yang di dunianya lah ya, itu kan kami tempuh secara maksimal gitu loh. Kalau misalnya urusan akhiratnya kan saya serahkan lah, sebetulnya kan hukum karma itu ada gitu ya. Bagaimana seorang ayah yang tidak mengakui darah dagingnya sendiri, itu urusannya Rezky dengan Allah ya. Entah apa yang membuat Rezky kukuh mengelak permintaan pengakuan Weni atas status anaknya. Mungkinkah ia tak merasa jika itu darah dagingnya? Tapi jika ia tak merasa, mengapa ia urung menjalani tes DNA? Bukankah satu-satunya jalan untuk membuktikan anak tersebut sebagai keturunannya atau bukan hanya dengan tes DNA? Ini yang bikin saya kecewa ya, kecewa dalam arti gini. Rezky selama setahun kan tidak pernah muncul dari awal kasus. Tiba-tiba dia memberikan press con gitu kan bersama ibu lawyernya. Di situ dia bilang bahwa saya bersedia tes DNA atas dasar kemanusiaan dan untuk memutus keraguan. Artinya, di situ kan dia bersedia tes DNA setelah kemenangan kami di Pengadilan Tinggi Banten. Saya pikir masalah ini akan selesai bagi kedua belah pihak, berakhir baik. Artinya kan ada kepentingan seorang anak di sini ya. Jangan sampai berita yang berlarut-larut ini menyakiti perasaan dia. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naya. Tapi buktinya apa? Tidak pernah terjadi tes DNA. Omongan Rezky buat saya sangat bullshit gitu loh. Seperti orang yang orang munafik. Apa yang diucapkan tiba-tiba dia berubah lagi. Apapun alasan mereka, tes saja. Nanti kan terbukti siapa yang salah nanti. Apakah tuduhan dari Bu Weni salah atau tidak kan terbukti di situ nanti. Kubu Weni sendiri sudah siap untuk menjalani tes DNA. Tapi entah mendapat masukan dari mana, Rezky yang sempat sumbar ingin melakukan tes DNA justru surut, sebaliknya malah melakukan langkah kasasi. Benarkah jika dilakukan tes DNA, Rezky khawatir terbukti jika anak tersebut adalah benar anak biologisnya? Seperti awal kasus ini, dia tidak mengenal saya. Setelah diberikan bukti baru mengenal. Rekan bisnis lah bla bla bla. Sekarang pun Rezky begitu, press con, bersedia tes DNA, tapi tiba-tiba dia kasasi. Itu haknya Rezky memang kasasi. Cuman kan ini semakin berlarut-larut. Jadi kalau kita bicara bukti itu kan di lingkaran Bu Weni sama Rezky pada saat kembali lagi ke tahun itu ya, ke tahunnya mereka bersama ya. Itu kan tahu semua. Sudah bukan rahasia lagi. Tapi kan sekarang pihak si Rezky ini kan seakan-akan mengingkari bahwa apa yang terjadi di tahun mereka waktu bersama itu kan tidak ada. Rezky sendiri sempat sesumbar mengakui jika terbukti melalui tes DNA, ia akan bertanggung jawab. Tapi langkahnya dengan kasasi justru mengingkari janjinya sendiri. Padahal bisa jadi kelak saat kasasi nanti, majelis hakim juga akan menyarankan Rezky untuk tes DNA. Lantas mungkinkah karena kebimbangan sikap ini, Rezky menjadi limbung hingga kasusnya harus berlarut-larut? Mungkinkah ada desakan dari Citra Kirana agar Rezky bisa membuktikan kesetiaannya? Kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Insya Allah juga saya siap untuk
menerima takdir saya secara lapang dada. Nah kan terus terang saya juga punya keluarga gitu, saya punya pasangan, artinya frame keluarga ini lengkap gitu ya. Tapi kan tetap dia harus menanyakan, dia tetap harus tahu bapak biologisnya siapa gitu. Pasangan saya pun berbesar hati untuk menerima gitu loh. Oke, kami yang dewasa ini menahan ego. Sebenarnya kalau kita pengen rahasiain sampai nanti. Tapi kan anaknya sudah bertanya, karena ada foto Reski mangku Keke itu kan, Keke berulang kali bilang, aku di foto artis ya mak, gitu kan. Itu saya sebagai ibu miris lah ya. Tapi paling tidak saatnya sekarang kebenaran harus saya buka sama anak saya. Ya kelak kalau umur saya tidak sampai kan, satu kebenaran ini sudah saya sampaikan. Jika melihat riwayat cinta Citra Kirana dan Reski sebelum kasus pengakuan anak ini mencuat, sejoli tampak begitu serasi sebagai pasangan hidup, apalagi nyaris tak ada gosip miringnya menghampiri keduanya. Pengakuan Weni seolah membuka tabir gelap sisi hidup Reski di masa lalu. Lantas mungkinkah terkuaknya kisah masa lalu ini akan mempengaruhi harmonisan bahtera Reski dan Citra Kirana? Dengan penolakan secara yang Reski tidak mau tes DNA atau tidak ada memberikan statement, artinya buat saya itu penolakan ya. Dia terus banding seakan-akan itu penolakan keras gitu. Kiki cuma bilang, boleh nggak aku benci? Aku bilang, jangan. Karena segimanapun perbuatan yang tidak enak orang sama kamu, jangan dibalas. Berulang kali aku bilang sama di media juga, tolong menggunakan hati nurani. Tidak membuat kamu miskin kok. Tidak menjatuhkan harga diri kamu, mengakui darah daging kamu. Karena saya tahu persis perlakuan Reski pada saat Kiki kecil. Kita berharap di putusan kasasi nanti kurang lebih akan sama seperti putusan di pengadilan tinggi, bahwa pembuktiannya adalah harus melakukan tes DNA. Saya yakin bahwa insya Allah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan saya yakin majelis Mahkamah Agungnya yang akan memberikan keadilan dan perhatian pada kasus anak di luar nikah ini. Karena bagaimanapun mereka tidak salah.